Assalamualaikum. Apa kabar Sobat KB? Bareng lagi bersama saya Herman Yosef. Di sini di kanal Studio Maja Kencana Kota Mojokerto yang tayang melalui IPEKB Maja Kencana via Facebook, Instagram, dan YouTube. Seperti biasa, Herman bakalan nemenin kalian selama 15 menit ke depan. Dan Herman ditemani oleh Bunda Sulami. Ya, betul. Ini dari IPEKB Kota Mojokerto yang nanti akan menceritakan lebih banyak tentang pengalamannya jadi PKB, dan tidak lupa kita akan bercerita tentang KB Sunte ya. Kita akan menerangkan akan lebih elegan, mudah-mudahan juga enak didengar ya Bude ya. Oke. Ini perbolehkan saya panggil Bude ya, karena ini saya itu satu apa? Komunitas. Bukan. Asalnya podo. Ya. Jadi mau nggak mau itu saya walaupun satu kantor itu tetap manggilnya tetap Bude gitu guys. Familiar. Jadi nanti ojo kaget kalau Bude, wah kok Bude. Enggak apa-apa. Wonten ya? Iya, mungkin lebih familiar. Oke, jangan lupa buat yang mau tanya-tanya dan beri saran bisa langsung ke line komen di bawah. Anda dapat mengomentari informasi yang kami sampaikan nanti lewat Facebook kami di IPKB Maja Kencana. Biar mempersingkat waktu, yang pertama boleh ceritakan suka duka Bude jadi PKB. Terus jangan lupa kita mau mengenal profilnya Bude Sulami itu seperti apa gitu. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Herman. Atau mungkin lebih pasnya saya panggil Om Herman. Oh boleh. Ya. Karena mungkin lebih familiar. Siap. Ini sudah tuwir, jadi mungkin Pak Herman ini lebih muda dan lebih junior dari saya. Mungkin lebih pasnya saya panggil sebagai Om Herman. Oh siap. Untuk pertama seperti yang dipertanyakan tadi tentang profil dari saya, nama saya Sulami. Asal saya dari Klaten, Jawa Tengah. Saya lahir tanggal 30 Juli 1968. Jadi mungkin sudah 50 tahun lebih. Sudah setengah abad Om Herman ya. Jadi sudah banyak makan garam ya. Terutama karena saya berawal menjadi PKB atau petugas lapangan KB. Pada awalnya saya diangkat menjadi PKB di Sulawesi Tengah. Berarti dari ini ya? Kabupaten Poso. Asal saya dari Klaten ya Om Herman tadi. Tapi gini, itu dulu kan masih ikut pusat toh? Oh iya betul sekali. BKKBN yang masih pusat? Iya betul sekali Om Herman. Jadi bukan penerimaan daerah ya waktu itu ya? Bukan. Oh gitu. Tetap pusat, cuma saya waktu itu kebetulan merantau di Poso Sulawesi Tengah dan mendaftar di sana. Alhamdulillah. Oh berarti daftarnya di Poso? Diterima ya betul sekali. Saya mendaftar di Poso, kemudian diterima di sana. Jadi saya mengabdi di BKKBN itu awalnya di Poso Sulawesi. Oh gitu ya. Jadi tidak langsung di Kota Mojokerto itu tidak? Tidak. Pertama ya tetap di Poso dulu gitu ya. Karena waktu itu dari Klaten dan Poso daftar diterima gitu. Ya betul sekali. Karena kan waktu itu lulus kuliah tidak bisa langsung kerja. Kebetulan ada keluarga saya merantau di sana. Ya saya tinggal kerja, kebetulan kok ada BKKBN Kabupaten Poso. Barangkali ada saudara atau teman saya yang dari Poso mungkin menemui di Facebook atau apa, monggo. Mungkin saya yaitu waktu itu tahun 95 bulan November misalnya. Oh gitu ya. Terus sekali terus waktu itu saya langsung diterima di sana, kemudian magang berapa bulan itu langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil, tepatnya bulan Maret 1995. Ya, pertama kali kerja di BKKBN ini tahun 95. Kalau sampai sekarang 9 tahun. Sudah
berapa 25 tahunnya 25 tahun. ternyata sudah selama itu. Oh gitu, gak tapi kerasa? kayak baru kemarin gitu loh Om Irman ya. Saya tuh masih terngiang-ngiang. Saya terkesan sekali dengan masyarakat Poso, dengan tempat di Poso gitu, yang tempatnya sangat indah, sangat luas sekali. Misalnya siapa yang kepengen di sana, bahkan teman saya di sini tuh suka sekali melihat-lihat keadaan di Poso karena saya pernah di Poso. Jadi terus ini Bude, tadi kan biar kita juga ini ya. Karena kita sekarang itu ada di Mojokerto. Iya betul. Sekok Poso nyanggone Mojokerto. Itu ceritanya apa? Oh iya, begini ya Om Irman ya. Waktu itu tahun 1998 mulainya ya. Di Poso itu ada kejadian yang kurang mengenakan, yaitu kerusuhan Poso. Dulu ya. Mungkin yang tahun dulu itu ya. Saya mulai merasa mau pindah itu ya itu tahun 98 sampai 2000 dan 2003 baru lolos bisa pindah. Oh gitu. Jadi akhirnya pindah ke Mojokerto. Pertanyaannya aslinya Klaten, apa pindah Mojokerto? Nah, itu menjadi pertanyaan ya, kenapa kok jauh sekali kok bukan Klaten? Jadi tadi aslinya Klaten, terus Kang Poso, terus pindah apa nanggone Mojokerto mamanya? Oh itu begini Om Irman ya. Kebetulan waktu itu di Klatennya penuh, tidak ada tempat kosong untuk saya. Dan kebetulan saya menikah dengan orang Mojokerto. Oh, jadi alternatifnya pindah ke Mojokerto. Karena saya menikah dengan orang Mojokerto, jadi saya diterima sebagai warga Mojokerto. Sebenarnya Bude ya, gini Bude. Kalau ngomong masalah pengalaman, ngomong suka duka itu ngomong dari Poso ke Mojokerto itu bukan perkara sederhana. Mesti pengalamannya akeh ya. Itu nanti coba kita akan diskusi di lain kesempatan. Karena ini tadi kita kan sudah ingin juga temanya kita kan bercerita tentang apa itu KB Suntik kan gitu. Betul sekali kita. Nah, jadi kita akan kembalikan dicukupkan dulu untuk perkenalannya. Kalau ceritanya, sebetulnya saya itu menarik gitu. Kalau ngomong masalah yang di Poso itu pasti menarik. Kok sak jam lah kamari-mari gitu. Sekali saya kangen ke sana. Ya, tapi tetap kita harus ke materinya Bu Sulami ya. Tentang KB apa itu KB Suntik ya. Yang kalau untuk jenis KB Suntik dan apa yang menjadi pengetahuan tentang KB Suntik untuk warga-warga di Kota Mojokerto khususnya apa Bu? Ya betul sekali Om Herman ya. Untuk KB kita tahu bahwa macam-macam alat kontrasepsi itu banyak ya Om Herman ya. Untuk KB yang hormonal itu salah satunya adalah suntik. Kalau yang lain ada hormonal. Ada. Bude, sebelumnya KB hormonal itu yang seperti apa? Oh iya begini ya Om Firman ya. KB hormonal itu alat kontrasepsi atau obat kontrasepsi yang mengandung hormon ya. Gitu ya. Jadi di situ di dalamnya terkandung hormon gitu ya. Di situ akan mempengaruhi metabolisme tubuh kita kalau mereka menggunakan KB yang pakai hormon. Jadi orang-orang atau pus tertentu yang mempunyai penyakit tertentu diarahkan untuk tidak memakai KB yang hormonal. Oh gitu. Jadi sobat KB juga harus tahu bahwa KB itu tidak hanya sekedar pil suntik kondom, bukan. Jadi KB itu juga ada jenisnya antara hormonal dan non hormonal gitu ya. Sedangkan salah satu KB yang hormonal itu adalah suntik gitu. Kalau yang lain yang hormonal tadi adalah pil, implan, gitu. Nah, satunya suntik. Gitu. Kemudian yang hari ini kita bahas adalah suntik. Ya, betul sekali. Terus gini, menurut pengalaman saya itu ada tetangga jadi ikut KB suntik. Terus waktu itu kok sering bolak-balik mondar-mandir ke rumah sakit, terus mondar-mandir ke puskesmas itu ada apa itu? Nek melok KB suntik kok gitu. Nah kemungkinan itu masalahnya apa ya? Kalau
di wilayah saya biasanya pus atau ibu-ibu yang ber-KB suntik itu biasanya mengeluh, maksudnya ada efek samping yang mereka rasakan itu biasanya tidak haid, maksudnya haidnya tidak normal kayak seperti yang gitu. hormonal gitu. Oh gitu ya. Jadi orang efeknya samping juga ya? Oh betul sekali, memang. Kira-kira efek samping yang mudah dikenali dari KB hormonal itu apa? Iya, ya utamanya suntik ya tadi tentu saja kita khususkan untuk suntik. Oh, iya, karena nanti kalau hormonal yang lain juga banyak sekali. Banyak, iya. Banyak juga. Nah itu tadi yang biasa kita jumpai di lapangan itu biasanya ada flek-flek di wajah. Itu orang-orang tertentu seperti itu, tapi tidak berlaku untuk semua orang. Gitu ya. Karena masing-masing orang efeknya berbeda. Cuma umumnya haidnya tidak lancar. Oh gitu. Kemudian itu tadi timbul jadi haidnya itu tidak lancar. Tidak lancar itu kan biasanya kan kalau perempuan itu kan terjadwal kemudian. Iya. Yang perempuan itu ya. Kalau yang normal ini ya. Iya. Setelah ikut KB terus haidnya tidak lancar. Tapi itu tidak apa-apa ya. Oh iya, itu tidak apa-apa ya. Karena memang di situ untuk KB suntik efek sampingnya memang seperti itu. Oh, gitu. Karena memang ada penetralan dari haidnya itu tadi. Oh iya. Nanti bisa secara lebih detail dokter akan lebih tahu. Oh, lebih tahu. Jadi waktu nanti konsultasi kalau mau pasang ataupun memakai KB suntik, nanti dokter ataupun bidan itu juga memberikan pandangan juga gitu. Oh iya, cocoknya apa gitu. Pertimbangannya juga pasti ada juga. Pertimbangannya akan lebih detail kalau kira-kira apa mana yang menarik dari KB suntik? Kira-kira apa? Ya begini ya Om Hilman ya. Kalau kita lihat di lapangan khususnya di Balongsari itu wilayah kerja saya, memang ibu-ibu itu tertariknya itu kebanyakan itu suka suntik. Karena apa? Suntik itu lebih gampang. Ya mereka tidak perlu persiapan khusus. Ya datang langsung suntik sudah. Dan mereka lebih terpengaruh ke tetangganya, temannya itu. Kalau jadi misalnya datang mamanya pakai suntik itu kan datang ke puskesmas, tempat pelayanan itu ya, betul. Terus langsung dilayani gitu tuh. Iya. Oh, tapi sebenarnya jadi lebih mudah maksudnya. Iya, lebih mudah. Praktis. Praktis. Oh gitu. Ya, kecuali ya memang mempunyai penyakit tertentu. Oh gitu. Tentu bidan atau biasanya konsultasi ke PLKB kita akan mengarahkan untuk jangan memakai alat kontrasepsi suntik karena ibu mempunyai penyakit tertentu, misalnya darah tinggi gitu. Oh gitu. Terus sasarannya itu siapa saja sing oleh KB suntik, terutama di kelurahan mana Bude sekarang itu? Balongsari Bude itu ya, lapangannya Bude itu sekarang kalau di Kota Mojokerto di kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari ya. Itu sasarannya kira-kira tadi itu siapa saja ya yang boleh ikut suntik? Iya betul ya. Untuk sasaran KB suntik biasanya kita arahkan untuk ibu-ibu yang masih mempunyai anak satu. Oh gitu. Tentu rata-rata ibu-ibu muda ya. Oh ibu muda ya. Ya betul. Karena mereka masih tujuannya untuk menjarangkan kelahiran. Oh gitu. Dan supaya anak yang pertama tadi itu biar besar dulu, baru nanti punya anak lagi. Setelah suntik nanti dia lepas baru punya anak lagi gitu ya. Oke. Terus gini Bude. Kalau keuntungan ikut suntik di Kota Mojokerto ada nggak? Keuntungannya apa yuk? Iya, tapi gimana ya? Masing-masing alat kontrasepsi punya keuntungan dan punya kelemahan atau efek samping ya Om Herman ya. Kalau keuntungannya KB suntik ini ya itu tadi rata-rata masyarakat suka. Oh suka, karena praktis. Iya, praktis tadi. Jadi kita lebih gampang mengarahkan ibu-ibu harus tetap KB ya. Mesti mereka pertama itu yang dia inginkan KB suntik. Karena praktis tadi ya. Iya, betul sekali. Sebelum dia tahu tentang KB yang lain. Padahal sebenarnya KB lain itu juga banyak sekali ya. Keuntungan dan banyak sekali dan jangka panjang yang pasti ya harusnya. Tepat sekali.
pertanyaannya di Mojokerto itu katanya ono yang namanya KB gratis. Iya. Untuk suntik ini gimana? Apakah itu gratis enggak? Oh iya Om Firman ya. Memang kota Mojokerto ini surga ya bagi warganya ya. Oh gitu. Iya betul sekali. Suntik apalagi. Berarti saya pindah Mojokerto dong kalau gitu ya. Oh gitu ya gratis. Sedangkan steril IUD itu pun gratis. Oh gitu ya. Yang biaya besar. Apalagi suntik, oh gitu ya tetap gratis. Jadi sebagai wujud dukungan pemerintah Kota Mojokerto untuk mendukung program KB, memberikan bahwa KB suntik itu menjadi gratis. Gitu ya. Itu merupakan dukungan yang besar sekali loh ya. Oh iya. Iya. Dan mungkin juga di Mojokerto itu juga pesertanya juga banyak sekali suntik ini ya. Gitu bahkan paling banyak itu biasanya suntik, terutama wilayah kerja saya yang saya tahu persis, itu mesti rata-rata masyarakat kalau tidak kita ingatkan sudah langsung suntik kalau habis melahirkan. Oh gitu. Kecuali kita ingatkan bahwa suntik itu ada efek sampingnya dan kerugiannya itu lebih banyak daripada mungkin IUD atau KB lain, baru mereka akan tertarik KB yang lain. Bude, karena kita itu terbatas waktu, mohon maaf. Tapi yang jelas kita terima kasih. Tapi sebelum kita tutup acaranya, himbauan apa bagi pasangan usaha syukur di Kota Mojokerto khususnya ataupun pasangan usaha syukur di Indonesia pada umumnya, itu apa? Ya, terima kasih sekali atas perhatiannya kepada penggemar Maja Kencana. Untuk himbauan dari saya, monggo bagi PUS ataupun pasangan usia subur yang belum ber-KB, monggo segera KB, karena nanti kalau berlambat-lambat untuk tidak KB nanti akan merugikan sendiri, karena kebanyakan ibu-ibu itu biasanya tidak terasa nanti KB-nya sebentar bu, tahu-tahunya sudah isi lagi ya, itu kan. Jadi isi terus gitu aja ya. Ya, monggo yang habis melahirkan, yang mungkin keguguran itu juga harus KB dulu. Utamanya suntik enggak apa-apa. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, sebetulnya menarik sekali Sobat KB, tapi tetap bahwa waktu itu yang memisahkan kita. Kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bude ya. Tentang materi-materi yang lain. Mudah-mudahan nanti dengan hal ini warga-warga di Kota Mojokerto juga bisa menggunakan fasilitas dengan informasi yang kami sampaikan tadi. Tidak terasa Sobat, sudah 15 menit menemani kalian. Untuk itu sebelum Herman tutup pembicaraan pada kali ini, Herman dan Bude Sulami mohon maaf bila terjadi kesalahan dan tutur kata dan bahasa. Saya Herman yang bertugas mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.